Selamat malam guys, ketemu lagi dengan Bismarck di Moti Channel. Kali ini pembahasan mengenai perlu tidak sih kamera night vision untuk berburu. Ya, saya jawab tergantung konteksnya. Kalau night vision itu sangat penting karena untuk bisa mendeteksi musuh dan melihat musuh di kegelapan dari jarak jauh tanpa terlihat oleh musuh dengan menggunakan cahaya infrared itu yang sangat penting. Tetapi misalnya kalau Anda untuk berburu babi hutan, saya rasa tidak penting. Tapi bergantung Anda. Kalau Anda memang merasa itu penting supaya juga baik, ya monggo kalau yang punya dana. Tapi bagaimana kalau kira-kira saya punya senapan, saya berburu hutan tapi tidak punya night vision. Sementara beberapa produk-produk untuk kamera night vision sama center infrared dan mounting aja saya sering lihat browsing di antara 1,7 juta ke atas, bahkan ada sampai berapa juta untuk itu ya. Itu bagi saya sih secara pribadi sudah tidak penting, walaupun saya punya sempat beli, karena tujuan saya dulu membeli itu ingin berburu tikus di depan rumah saya di jalan, di komplek yang nggak ketulungan banyaknya, dipakai racun mati 9 atau 10 tetap aja sampai semua kabel-kabel mobil tuh digigitin. Nah, saya akhirnya membeli senapan angin, kambuh lagi penyakit saya yang dulu hobi senapan sejak muda tahun 90-an dan sempat berhenti selama hampir 25 tahun kalau tidak salah ya, karena udah putus asa menghadapi tikus. Akhirnya saya teringat kembali di masa lalu ketika saya juga sering di depan rumah kalau tiap malam minggu saya begadang nembakin tikus dengan beberapa trik ya, menggunakan umpan ikan asin yang saya bakar sedikit dan ditancap dengan lidi di beberapa tempat 7 titik agak berjauhan. Nah, ikan asin itu tercium dengan cepat baunya ya, karena tikus, ingat bahwa tikus jika Anda ingin berburu pastikan dulu binatang Anda buru. Makanya Anda harus tahu jika berburu tikus, pelajari itu tentang tikus. Beberapa ciri tikus adalah tikus itu rabun, matanya tidak sebagus manusia jauh, dia hanya bisa melihat benda dengan jarak sangat dekat. Yang kedua, tikus itu mempunyai penciuman yang sangat tajam. Dia beraktivitas kemudian keluar dari sarangnya balik ke sarangnya, dia menggunakan indera penciuman itu untuk kembali ke sarangnya. Itu sebabnya seringkali tikus itu dia akan berjalan di tempat yang sama, dia keluar, dia akan kembali dengan jalur yang sama, dia akan mencium jejaknya, bau enzimnya, dia akan kembali ke sarangnya. Coba ambil tikus itu hidup-hidup terus agak jauhkan 200 meter, dia nggak akan tahu pulang karena dia tidak bisa melihat dengan baik. Yang kedua, tikus mempunyai pendengaran yang cukup baik ya, pendengaran ultrasonik. Bahkan pernah saya baca sebuah artikel, saya lupa namanya, bahwa tikus bisa mendengar suara detak jantung manusia yang lemah begini dari jarak 5 meter dia bisa dengar. Itu sebabnya tikus sangat susah didekatin. Dia, kaki kita melangkah dengan lembut sekalipun kayak gerakan ninja istilahnya yang sangat halus, dia bisa mendengar dan dia bisa mencium dan membauin kita apakah ini musuh atau tidak. Itu sebabnya tikus bergerak pada malam hari, karena pada umumnya tikus itu sangat anti terhadap terang, dia beraktivitas pada gelap. Terang akan membuat dia semakin kebingungan untuk mendeteksi antara perbedaan intensitas cahaya karena musuh pemangsanya, predator datang atau tidak gitu ya. Belajar dari itu akhirnya saya mencoba membeli sampai mau beli infrared, nggak punya yang cukup mahal karena saya elektronik. Akhirnya saya beli ke Polispot, kemudian di toko online saya beli lampu LED infrarednya. Nah, ini infrarednya masih 850 nano. Semakin tinggi nanonya, misalnya 1950, ini cahayanya makin tidak kelihatan, tapi jarak panjang gelombangnya semakin tinggi. Biasanya yang dijual di toko online Indonesia itu rata-rata yang saya sudah jajal di beberapa toko online itu 850 sampai 950, bener nggak? Ya, sekali saya nyorot pakai ini dengan kamera night vision sekalipun, paling tinggi 15 meter tangkap, di atas itu nggak dapet. Saya udah pakai itu dengan 48560 dari jarak 10 meter maksimal. Saya ganti sampai 950 ya 15 meteran. Nah, gimana kalau meter? Oh, beda. LED-nya semakin tinggi. Di alibaba.com kalau tidak salah saya pernah melihat sampai 1500 sampai 2000 nanometer itu digunakan untuk militer. Sehingga panjang gelombang semakin jauh, musuh dengan jarak 1 km pun ketangkap oleh kamera vision. Kalau
kamera Anda menggunakan tidak night vision, yang hanya nanonya, yang hanya misalnya tidak khusus infrared, yang terpasang paling juga 950 nano, ya 15-20 meter dapat ketangkap udah bagus. Di atas itu saya ragu gitu, karena saya udah ganti 850 950, ya ini 950 dengan kamera night vision pun tetap ketangkap nggak lebih dari 15 meter, paling 15 atau lebih sedikit lah gitu ya. Nah, untuk berburu, kalau saya mau berburu babi hutan gimana? Sama, ketahui dulu tuh babi hutan seperti apa cirinya. Ingatlah bahwa babi hutan itu tidak peka terhadap warna merah. Babi hutan peka terhadap warna gelombang cahaya yang rendah, kecil, dan menengah. Paling rendah itu kan ungu, antara 100 sampai 400 nanometer, biru kemudian 400 sampai sekian meter, sampai kuning. Kuning itu medium. Yang paling tinggi itu gelombang cahaya merah. Cahaya merah itu antara 650 sampai 750 nanometer, sementara infrared 700 sampai 1000 bahkan sampai beberapa nanometer, bergantung pabrik pembuatnya. Tapi panjang gelombang infrared itu ada rata-rata 700 sampai 1000 nanometer. Nah, kalau harus berburu babi hutan dengan membeli kamera night vision dan segala macam yang cukup untuk jarak jauh, pasti dimiliki oleh para militer dan harganya pasti juta-jutaan. Kalau Anda membelinya yang seperti di online dengan 1,7 segala macam, saya ragu kalau bisa menangkap objek di 100 meter. Saya ragu karena pasiennya dia akan dipakai itu biasanya 950 nanometer gitu. Semakin tinggi wattnya makanya semakin panjang sebenarnya, tapi rata-rata kan ini hanya pakai baterai lithium yang 18560 ya, yang paling berapa mAh 2000 3500 paling tinggi kok sebiji kan seperti itu. Nah, kalau sayangnya di Jogja ini tidak ada babi hutan, saya harus ke Kebumen, Jawa Barat dan sekitarnya gitu aja. Dan kalau mau berburu sana nggak teman juga, nggak baik juga sendiri, ada apa-apa di jalan nggak ada yang cari pertolongan. Walau saya juga punya pesawat editolki dengan jarak sampai lebih dari 15 km, tapi tetap berburu tuh tetap lebih baiknya ada partner untuk jaga-jaga, ada yang mencari pertolongan kalau ada apa-apa kan gitu ya. Nah, babi hutan ini tidak sensitif terhadap warna merah. Kalau saya, kenapa harus beli Nation? Ya beli saja lampu SWOT polish begini dan ganti lampu LED-nya dengan warna merah. Ini saya sudah buktikan ketika berburu tikus. Saya matikan lampu di teras, dia di dekat tong sampah saya kasih umpan, perbedaan intensitas cahaya sedikit aja, tetangga misalnya mobilnya tiba-tiba masuk dikit aja, dia langsung kabur. Karena bisa membedakan antara itu gitu. Nah, saya hanya gunakan itu, membeli senternya, saya ganti LED-nya dengan warna merah. Ini infrared ya, yang warna merah ada di sana, saya nggak lagi cari dulu. Saya senter, dia diem, kena matanya warnanya warna merah kelihatan, dia diem. Langsung saya bidik karena saya pasang di senapan ya. Akhirnya saya efektif. Setiap malam saya bisa tembak 5-7 tikus. Dan umpan saya gunakan dari ayam kurang begitu nendang, saya menggunakan ikan asin. Ikan asin saya bakar sedikit, kemudian saya gantung sampai di dia, letakkan di atas 7 titik agak berjauh supaya teman tertembak dia tidak melihat temannya mati. Ingat bahwa tikus mempunyai kelebihan bahwa dia mempunyai memori yang sangat tajam, trauma. Ketika Anda kasih racun tikus, mereka makan rame-rame terus temannya dilihat mati, dia tidak akan menyentuh lagi seumur hidupnya. Dengan benda yang sama, Anda kasih perangkap, temannya perangkap, dia akan tidak menyentuh lagi perangkap itu walaupun kasih umpan selama dia melihat. Anda kasih lem tikus, ya ketangkap, anaknya nempel, induknya lihat. Anda kasih sepotong dagingnya pun tidak akan sentuh. Itu tikus, itu sebabnya racun tikus itu selalu berinovasi gitu. Para ahli-ahli binatang ini khususnya yang mempelajari tentang tikus selalu membuat cara tidak berbau segala macam, karena tikus petirnya tajam ya, ketika bau kimia sedikit dia nggak mau gitu ya. Nah, tikus juga memilih hampir sama seperti babi hutan. Rentang cahaya yang dia lihat itu ya itu seperti itu, warna biru, hijau, kuning. Yang paling peka dia warna kuning. Warna merah panjang gelombang 650 sampai itu dia tidak bisa lihat, tidak sensitif. Apalagi infrared. Antara warna merah saja. Kenapa harus capek-capek beli sampai seperti itu? Kalau Anda punya uang nggak masalah. Saya hanya menyatakan bagi Anda yang sedang berburu tapi tidak memiliki uang untuk beli night vision dan segala macamnya, gunakan saja lampu senter merah, kasih watt yang tinggi bila perlu, ganti LED-nya. Malah ketika berburu ke hutan, Anda sorotin sekitar mungkin kelapa sawit segala macam, babi hutan itu tidak akan menangkap, dia akan antang-antang saja.
Karena bagi dia, selain warna itu semuanya ada abu-abu. Sama seperti tikus. Selain warna itu bagi dia abu-abu. Nah, ketika dia melihat warna lain selain itu adalah abu-abu, ya kenapa tidak menggunakan warna penyamaran sama, kan gitu. Kalau Anda berburu di hutan dan pakai baju merah juga tidak ketangkap sama dia, tidak akan menganggap itu sebagai abu-abu. Menggunakan baju loreng, lurik-lurik, penyamaran, pakai baju warna hijau segala macamnya untuk berburu babi hutan, justru malah akan terlihat, karena bisa menangkap warna cahaya ungu, biru, hijau, dan yang paling peka dia warna kuning. Nah, kalau saya sekarang malah jadi berpikir, karena saya juga punya seragam kamuflase segala macam. Dengan kamuflase itu, dia akan melihat itu. Kenapa tidak pakai baju warna seragam abu-abu saja, supaya babi itu menganggap bahwa di luar warna itu adalah abu-abu, adalah sama-sama, dia tidak melihat ada deteksi musuh seperti itu. Sama seperti tikus, dia sudah coba itu. Karena saya pakai baju biru, dia tahu. Dia pernah saya pakai baju kuning juga. Dari kegelapan saya belum sampai, dia udah lihat. Karena membaca ini saya mengganti, saya menggunakan baju warna merah dan kadang abu-abu. Dia tidak bisa melihat, saya duduk santai sambil kopi di gelapan, senter warna merah, tembakin, selesai. Gitu saudara. Saya ingin berbagi pengalaman dan juga pastikan bagi Anda pecinta senapan angin berburu, teman-teman, rekan-rekan, safety first. Karena tidak jarang ya, beberapa kasus ada orang meninggal karena senapan angin. Bahkan ada tukang servis di Tegal, kalau tidak salah saya pernah baca, yang tewas karena servis tidak memastikan dulu bahwa di dalam itu masih ada peluru dan masih ada gas dan siap tembak. Ini bahaya. Sebelum Anda menyimpan senapan Anda, pastikan bahwa Anda menembakkan ke udara kosong atau ke tanah, tidak ada peluru yang tersisa dan tidak ada gas yang masih tertampung seperti ini. Dan pastikan jangan pernah membuat magazin Anda masih nempel di dalam. Copotlah, berbahaya bagi keluarga Anda, bagi anak-anak. Jangan pernah. Ketika ini Anda masuk sini, anak-anak nggak tahu, tarik, dia pikir apa. Begitu ditarik kokang begini, peluru udah masuk ke dalam, ditarik ini gas udah masuk, terus dia bidik-bidik, ketembak. Bahaya. Ingat, safety first. Saya selalu safety dari dulu, safety seorang listrik. Saya nukangin apa, mau dibilang pengecut terserah. Karena saya juga bekerja di perusahaan asing juga, kalau nggak pakai helm aja saya dimaki-maki. Saya lama di kapal pesiar. Tanya anak-anak di kapal pesiar tuh, sailor-sailor tuh ngecat boot di atas tanpa helm, dimaki-maki sama orang bule itu. Karena mereka sangat menghargai manusia, kalau kita enggak gitu loh. Kemudian berburu, pastikan sebelum Anda berburu, misalnya di daerah remputan, ya gunakan dulu teropong. Saudara saya sebelum berburu tuh memastikan. Saya cari tempat tinggi, saya pakai teropong ini ke rumputan. Kalau apalagi di jagung-jagung, hati-hati jangan nembak. Dan saya tidak pernah menembak dengan jarak horizontal sejajar lebih rendah di bawah kepala manusia. Nggak mau, saya nggak berani. Kecuali tanah lapang tidak terlihat manusia. Dan Anda tidak bisa melihat manusia di balik rambutan, di balik pohon tebu segala macam. Ada tembak, mau nembak apa, tiba-tiba di belakangnya kena peluru, orang meninggal. Celaka, hati-hati. Kalau mau nembak, ya tiaraplah. Kalau misalnya mau nembak burung di atas pohon jagung, tiaraplah dengan ke atas. Sehingga kalau peluru Anda menyasar, dia tidak akan menyasar secara frontal mengenai manusia. Dan pastikan tidak ada orang gitu. Pastikan teropong dulu. Di bagian bawah, di bawah 2 meter ke bawah, pastikan tidak ada orang. Jangan pernah menembak dengan jauh horizontal seperti ini, saya tidak pernah. Ketika ada burung di atas dahan yang setinggi kepala manusia, saya tiarap ke tanah. Supaya kalau tiapnya di pelurunya, kalau nggak kena pun dia ke udara, tidak mengenai siapapun, seperti itu. Ya, gitu ya saudara, berbanti. Teman-teman, rekan-rekan sniper, pastikan safety first, kurangi kecelakaan. Dengan bijak kita menggunakan hobi untuk keselamatan kita, keluarga, dan orang lain. Dan pastikan untuk menggantung senapan ini jauh-jauh dari dinding. Saya selalu digantung di kamar saya, di atas tempat tidur jauh. Dan saya selalu copot magazin terisi penuh 14 round. Untuk jika ada apa-apa, saya tinggal tarik, masukkan magazin. Kalau ada perampok, tinggal dar, saya selesai gitu. Saya selalu dekatkan, tetapi saya udah tahu saya letakkan di sini, senapan saya gantung di dinding. Kayak tentara, bapak saya dulu tentara, bawa pulang senjata M16, magazin dicopot.
senapannya digantung di atas tempat tidur tinggi, anak-anak bisa jangkau. Itu untuk keselamatan. Dan karena saya ngajarkan dia dulu menembak, bapak saya juga tembak, saya teringat sampai sekarang. Itu sebabnya saya selalu mengutamakan keselamatan. Jangan pernah menembak sejajar horizontal di bawah kepala manusia. Pastikan lebih baik vertikal di atas kepala manusia 2 meter ke atas. Kalau ada burung di setinggi kepala manusia, di pohon-pohon, di segala macam, apalagi di belakang sama ablukar, jangan pernah, kecuali jangan bisa melihat objek itu di belakang pohon itu siapa-siapa. Dan hati-hati, pastikan bahwa jarak tembak Anda aman. Kalau ada petani di ujung sana, Anda tembak kena, Anda bisa dipenjara. Seperti itu, saudara. Ini senapan saya Predator. Dulu aslinya tabungnya hanya kecil, dimakan tembak udah habis. Saya upgrade ke Mas Sandy di Kota Gede. Mau silakan hubungi Mas Sandy, katanya ada Facebooknya. Saya beberapa kali servis sama dia pakai tabung 4650 cc dengan laras seamless H2S belinya. Dan untuk biar tidak terlalu jelek, saya gunakan aksesoris yang lama saya tempel sini. Dan untuk ini saya beli aksesoris senapannya main anak-anak ya, saya lem karena lebih enak untuk menahan beban. Ini beratnya sudah hampir 5 kilo karena upgrade. Sebelumnya kan cuma 3,5 kilo. Ini udah cukup berat. Lah kalau saya tambah lagi dengan night vision, tambah berat lagi. Kalau nggak dengan penyangga seperti, nggak akan mungkin ya, dengan sanggongan istilahnya, nggak akan mungkin bisa kita menembak dengan baik gitu. Untuk sementara senapan sini nganggur karena sudah lama tidak ada tikus. Saya juga tidak menembak burung-burung yang tidak mengganggu manusia. Mohon maaf teman-teman, saya tidak menembak tekukur, tidak menembak perkutut, tidak menembak kutilang. Yang saya tembak adalah hama, tikus, musang pun kalau dia tidak merugikan warga sekitar, saya tidak tembak. Tapi saya pernah tembak musang di sini karena ada beberapa warga yang ayamnya kecolongan. Ketepatan pas saya lagi duduk mencium bau pandan, saya tahu tuh musang. Saya lihat lagi dia mau di pohon pisang, ada pisang yang lagi matang, senter merah, dia diam, tak tembak. Tapi karena waktu itu belum pakai ini ya, pakai senapan nuklik, kena, jatuh, tapi dia masih bisa kabur. Coba pakai ini, langsung letak di tempat, babi hutan aja langsung KO kan gitu. Jadi, saudara, terima kasih untuk mengembangkan channel ini, berbagi ilmu. Mohon bantuan untuk menggunakan jari Anda untuk subscribe dan like, dan tunggu video-video selanjutnya. Video saya memang tidak hanya satu konten, banyak hal teknik dan segala macamnya, dan yang saya share untuk berguna bagi orang lain dan bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, ciao.